Orang-orang dalam berlebihan, itu penghinaan lagi. Ini penghinaan Anda. Silakan. Orang seperti itu dikatakan Pak, ustaz. laporkan saya Anda atas sudah apapun. sama ini tindakannya. Silakan, Pak. Tindakannya ini sama. Silakan. Anda mau lebih dari Nabi. Sudah mengetahui keimanan seorang. Seorang akan tidak terpengaruh keimanannya dengan Panji. Anda sudah tahu. Anda lihat Ustadz tadi. Ya, kalau yang nggak ngerti digerakkan jangan, ini. nanti salah. Anda lihat. Anda lihat. Anda jangan berlebihan lah. Anda udah berlebihan juga. Jangan bilang Anda semua berlebihan. Anda berlebihan. Panji dibilang Ustadz. Masa Ustadz begitu coba tadi? Enggak. Udah diperagakan. Anda nggak ngerti. Jangan. Gimana? Seru kan nonton episode dari Rakyat Bersuara? Sebelum kita lanjut, jangan lupa like, komen, dan subscribe official YouTube dari Okezone. Kalau udah, sekarang kita lanjut yuk nonton Rakyat Bersuara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum memulai, saya Muslim dan saya menonton 2 kali stand up komedian ini. Kenapa harus di statementkan saya Muslim dan saya nonton 2 kali? Ya, karena kesannya ada kepahaman kalau tidak Muslim tidak boleh berbicara. Jadi saya minta izin berbicara. Sebenarnya perdebatan pola seperti ini bahkan jauh lebih hebat dari debat parlemen ya, lebih ganas bahkan. Tapi mungkin tidak akan mengantarkan kita ke mana-mana, bukan mengantarkan orang kepada pemahaman politik yang sedang dan hendak dilakukan oleh banyak komika ya. Bahkan menurut saya agak berlebihan kita merespon acara komika Panji. Berlebihan dan kenapa? Itu menguntungkan Panji, makin banyak orang nonton di Netflix gitu ya. Kenapa saya pikir berlebihan? Kita harusnya mulai berbicara apakah tindakan presiden bergabung dengan Dewan Perdamaian itu tepat. Apakah seleksi hakim konstitusi itu benar? Apakah pemilihan deputi BI itu tepat gitu ya? Apakah bencana alam di Sumatera perlu dilanjutkan pertolongan atau sudah selesai? Kenapa kita fokus kepada dialog seorang Panji yang bahkan di titik tertentu tidak meruntuhkan keimanan siapapun? Apa sebenarnya objek dari Panji? Perhatikan baik-baik. Dia meminta kita tidak memilih pemimpin yang sekedar mempraktikkan agama di depan mata kita. Kalau kita pakai ayat, fawailul lil musallin, ya, celakalah orang-orang yang salat. Kalau ada yang baca tafsir Ibnu Abbas soal ayat ini bicara soal orang yang suka munafik dan mempertontonkan ibadahnya di depan orang lain. Persis dengan apa yang diceritakan Panji. Saya agak ragu, dia komika atau ustadz? Ternyata dia menyarankan orang-orang dalam berlebihan, itu penghinaan lagi. Ini penghinaan Anda. Silakan. Orang seperti itu dikatakan Pak, ustaz. Laporkan saya Anda atas sudah apapun. sama ini tindakannya. Silakan, Pak. Tindakannya ini sama. Silakan. Anda mau lebih dari Nabi. Sudah mengetahui keimanan seorang. Seorang akan tidak terpengaruh keimanannya dengan Panji. Anda sudah tahu. Pengaruh atau tidak kan Anda sudah tahu. Jangan bilang begitu. Jangan memvonis. Anda siapa? Saya tidak siapa-siapa, saya cuma warga negara Indonesia. Ini kan hadir sebagai ahli hukum tata negara atau ini apa? Kita fokus tata nih boga judul atau seperti gitu. ini. Coba jelaskan hukum tata negara aja lah, nggak usah ke agama karena bukan ahlinya. Tata negara Pak, bukan ahlinya gitu. Ada agama Pak. Penghinaan terhadap Ya, kalau ada agama tapi jangan terlalu dalam. Saya belajar agama Pak. Anda lihat Ustadz tadi. Ya, kalau nggak ngerti jangan, nanti salah. Anda lihat. Anda jangan berlebihan lah. Anda udah berlebihan juga. Jangan bilang Anda semua berlebihan. Anda berlebihan. Panji dibilang Ustadz. Masa Ustadz begitu coba tadi? Enggak. Udah diperagakan. Anda nggak ngerti. Jangan. Ngerti nggak kalimat ini? Ya namanya ada ke arah sono. Nggak bisa. Ada ke arah sono. Jangan. Oh, nggak tahu kita Pak. Arah ke sana mau ngapain Anda? Jauh banget. Jangan. Bang Aiman, saya boleh dilanjutkan nggak supaya substansinya kena? Selah. Jadi Panji melakukan pendidikan politik bahwa orang-orang tidak boleh memilih pemimpinnya atas apa yang dilihatnya dalam ibadahnya. Itu sudah jadi tren di beberapa pemilu. Tiba-tiba calon presiden rajin sholat, datang ke masjid, bukan tidak boleh. Tapi jangan hanya itu saja, kata Panji. Clear kok.
kalau nonton betul-betulan ya dengan tidak ada keinginan yang lain. Jadi pendidikan politik yang dia tekankan dan kebetulan asbabun nuzul ayat yang saya bacakan tadi itu clear juga berkaitan dengan orang-orang yang suka menampilkan dia nih ibadah nih. Lalu orang-orang itu dikutuk oleh Tuhan dengan kalimat ini. Celakalah mereka yang beribadah itu. Celaka katanya. Makanya dalam hal ini juga celakalah orang-orang yang menjadikan politik dan ibadah seolah-olah bukan sesuatu yang punya nilai. Dia hanya menjual ketaatannya untuk mempengaruhi pemilih. Nah, Panji bukan bilang kau tak boleh memilih orang sholat. Bukan, dia bilang jangan itu satu-satunya jadi penilaian Anda. Nanti Anda lupa katanya ya mengoreksi soal track recordnya, catatan karirnya, prestasinya. Itu yang poinnya. Nah, lepas dari perdebatannya boleh ya, yang sudut mana boleh menggunakan tafsir penjelasan Panji seperti itu, saya juga boleh. Tapi mari kita lihat hal-hal yang lain yang menurut saya penting untuk dilihat. Misalnya ada upaya untuk melaporkan dengan mengaku-ngaku sebagai ormas NU dan Muhammadiyah. Muhammadiyah dan NU yang bilang nih. Ternyata menurut NU dan Muhammadiyah bukan itu kader kami, bukan itu lembaga kami. Tapi nggak ada orang yang merasa terhina dua ormas Islam terbesar ini difitnah. Karena pekerjaan agama bukanlah untuk melapor atau membalas orang lain. Saya ingatkan kisah Nabi ya, Rasulullah itu dakwah ke Taif. Dakwah ke Taif ini ada ketatanegaranya, nanti saya jelaskan ya. Dakwah ke Taif, lalu kemudian dilempar, dihina, dilempar kotoran, batu, berdarah-darah, tubuhnya yang mulia jatuh tersungkur, lalu ditawarkan oleh malaikat gunung. Nih, Anda mau enggak penduduk Taif yang di antara dua gunung ini saya himpitkan dengan gunung? Rasulullah bilang dengan penuh kasihnya, jangan. Suatu waktu siapa tahu, jangan-jangan keturunan Taif itu akan menjadi ulama-ulama penting. Faktanya memang lahir ulama-ulama di Taif. Rasulullah punya kewenangan. Ada petugasnya namanya malaikat. Tapi Rasulullah tidak memanfaatkan kewenangannya karena sakit hatinya. Atau dia terluka. Atau karena kepentingan lain. Tapi dengan welas asihnya dia bilang jangan. Itu bicara soal kewenangan konstitusionalnya. Jadi tidak melakukan overrule ya, berlebihan mengatur, berlebihan kemudian melakukan kekuasaan. Itu kerja kenabian. Sekarang saya tanya Pak Ferry Amsari, yang dilakukan oleh Panji terhadap komedi yang disampaikan itu kritikan atau hinaan? Saya enggak tahu telinga Anda taruh di mana ya, saya sudah mengatakan. Iya. Enggak, saya tanya, itu kritikan atau hinaan? Saya enggak ngomong telinga saya. Saya tidak mau menjawab. Kok tidak mau? Anda di sini. Oke, nanti ini untuk menjawab. Saya belum selesai. Nanti saya berikan penonton. Silakan. Selesai. Ya. Secara prinsip konstitusional begitu juga. Ya, di dalam sistem presidensial itu, Bang Aiman, presiden itu digambarkan oleh Richard E. Neustadt sebagai raja yang dibatasi konstitusi. Ada batasannya. Jadi dia tidak boleh berlebihan berlaku bak raja. Batasan kewenangannya, masa jabatannya, periodisasinya, di checks and balances dan lain-lain. Jadi presiden mestinya tidak boleh merasa terhina dengan publik. Aparat negara tidak boleh merasa terhina. Kenapa? Kan cenderung nih ya, kadang-kadang pejabat yang terhina yang dipakai hal yang lain. Padahal dia yang tersakiti gitu ya. Nah, konteks dalam presidensial nggak begitu. Saya mau kasih contoh ya. Donald Trump kurang berdebah apa itu ya. Ngambil nyaplok negara orang, melecehkan perempuan, melecehkan anak. Enggak, kita nggak usah melebar kemana-mana. Jawaban saya itu, pertanyaan saya itu tolong dijawab lah.
Panji itu kritik atau menghina? Mas, saya tidak akan menjawab. Lo harus menjawab dong. Anda di sini Apa? sebagai narasumber. Kan saya itu bukan narasumber Anda. Loh, saya kan narasumber juga, makanya saya tanya, kita sedang Mantap, dialog. mantap. Saya Komunikasi dua tidak arah. menjawab apapun Loh, pertanyaan Saya Anda. bertanya hak saya sebagai silakan. narasumber juga di sini. Dan juga Kalau Anda untuk menggali apa kompetensi Anda di sini, maka saya bertanya, tolong jawab. Oke. Panji Oke, itu baik. menghina atau mengkritik? Biar saya Saya jelaskan kepada Anda. saya Apa warga- itu kritik, apa itu penghinaan. Oke, Gitu loh. Saya akan jelaskan kepada Anda. Coba, Kritikan silakan ini, jelaskan. penghinaan ini gitu loh. Bedanya apa? Silakan. Kritik, dia harus disertai dengan solusi, tetapi pakai adab dan norma. Kritik harus disertai Ya, dengan solusi, tetapi tetap tetap mempertimbangkan mendapatkan adab adab dan norma. dan norma. Oke. Ya, berkaitan dengan etika. Kritik. Ya, kritik. Oke. Ya, Itu tetapi, definisi dari. ya, Bentar, itu definisi dari? dari kritik. Iya, dari mana? Sumbernya apa? Dari saya barusan, ya. Jadi saya nggak pernah lebar, saya nggak akan melebar kemana-mana karena saya nggak mau so pinter ya. Oke. Tetapi kalau hinaan, Sebentar, saya izinkan saya ketawa. kalau hinaan itu sudah mengarah kepada personal. Nah, saya pikir Anda Ya. ngutip disertasi Pak, siapa, aku mau nambahin dikit tesis ya. siapa. Jadi Lo enggak, saya nggak biasa meniru orang karena saya udah cerdas sendiri. Ngapain saya niru orang? Jadi orang yang harus niru saya. Orang harus niru saya. Ngapain saya pakai apa mana orang? Pengetahuan saya sendiri.